بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita memasuki kepada lanjutan kisah sebelumnya tentang sahabat yang termulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita ingatkan kembali dari atau di antara sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita tentang alangkah besarnya nikmat Allah yang telah dan sedang kita rasakan. Apa di antara sabda sang Rasul? Beliau bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya." Di lain riwayat disebutkan faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian di waktu pagi dia merasa aman. Lalu yang kedua, sehat badan. Dan yang ketiga ialah pada hari itu ada bahan pangan yang dia makan. Untuk memulai kajian kita ini, kita kembali memohon kepada Allah dari doa yang sangat baik. Doa yang diajarkan khusus kepada sahabat khusus yang bernama sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu warḍah. Nabi kita bersabda, wahai sahabat Mu'adz, jangan engkau tinggalkan membaca doa ini. Bacalah sebelum atau setelah selesai salat. Allahumma a'inni ala jamaah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa maknanya? Artinya ialah memohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu ya agar engkau selalu menolongku, membantuku menjadi hamba yang senantiasa berzikir mengingatmu. Lalu kemudian yang kedua, wahai Allah, bantu juga hambamu agar bisa senantiasa mensyukuri nikmat. Ya, zikir, syukur nikmat. Yang ketiga apa? Ya Allah, bantu juga saya agar senantiasa bisa memperbaiki mutu kualitas ibadahku kepadamu. Nah, ini yang kita harapkan setelah kita habis salat, sebelum berzikir tersebut, itulah bacaan indah kita berupa doa yang sahih dari Rasulullah SAW. Bahkan beliau wasiatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, jangan pernah engkau tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang salihin, syakirin, dan senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mereka terdahulu masuk Islam dan orang-orang yang mengikuti mereka, lihat, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya orang-orang Ansar dan Muhajirin. Kembali, orang-orang Muhajirin dan Al-Ansar. Berarti tiga golongan. Pertama orang-orang Muhajirin, yang kedua Al-Ansar, yang ketiga orang-orang yang datang setelah mereka. Disebutlah istilahnya at-tabi'un, orang-orang yang datang setelah para sahabat. Setelah para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini istilah bahasa Arab. Sehingga apa kata Allah? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Orang-orang yang mengikuti
jejak langkah orang-orang al-muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Apa yang Allah janjikan? Radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum wa radu an. Masih ingat kan di penghujung surah Al-Bayyinah? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Terus dikit lagi. Dzalika liman, Allahu akbar, indah luar biasa. Ya, di penghujung ayat itu yang paling indah. Dzalika liman, apa artinya? Jangan colek teman sebelah. Dzalika liman, itulah balasan surga kekal di dalamnya, yang tiada akan mungkin pernah keluar, dan nikmat di surga Allah tidak akan pernah putus. Ada ayat dalam surah Al-Waqiah tentang buah-buahan yang kita makan. Qutufuha daniyah, surah Al-Haqqah. Ya, dalam surah Al-Waqiah Allah firmankan tentang buah-buahnya. Apa ayat itu? Allah musta'an. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Tidak akan pernah terputus. Ketika kita petik satu buah di surga Allah, dia langsung nongol lagi seperti semula, dan rasanya lebih lezat. Lalu la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak terlarang untuk memetik. Itu hanya buahnya saja. Belum lagi minuman, makanan, dipan, tempat kita bertelekan, bijana, kasur, bahkan pakaian, perhiasan, mahkota, para pelayan yang tidak akan pernah bosan melayani para penghuni surga, lebih-lebih para bidadari. Orang-orang yang mati syahid, kata sang Rasul, telah disediakan di surga Allah sebanyak 70 bidadari. Satu doang gak habis. Allahu Akbar. Nah, lalu kemudian surah At-Taubah tadi ketika Allah firmankan tentang para sahabat. Lalu apa tadi? Kita ulangi kembali. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha. Allah ridha kepada mereka, wa radu an, dan tentunya para sahabat ridha kepada Allah. Ungkapan ini bisa kita rumuskan, yang kita ucapkan setiap paginya, yang merupakan rangkaian-rangkaian zikir pagi, yaitu raditu billahi, jemaah, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya. Itulah ungkapan kita. Sehingga ayat yang setelahnya, wa a'adda lahum jannatin, Allah telah sediakan bagi mereka surga-surga, tajri tahtahal anhar. Surga tersebut ya istana, rumah-rumah yang megah, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Dzalikal fawzul azim, itu merupakan apa? Ya, kemenangan yang sangat besar. Tirulah. Karena ini bukan sembarang kisah. Karena kisah tertuang walaupun secara global Al-Quran, surah An-Nur, lalu surah atau ayat 100, lalu surah Al-Hasyr ayat 8 dan 9, dan bertebaran banyak ayat-ayat yang lain
Lalu hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan bagaimana beliau katakan, dia ada kisah di antara dua juga. Umar bin Khattab didatangi di siang hari oleh As-Siddiq dan dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Enggak dijawab. Kali yang kedua enggak dijawab. Kali yang ketiga enggak dijawab. Umar lagi sibuk dalam rumahnya. Ya, 3 kali diketuk pintu. Tamu tahu diri, jangan paksakan. Dan dia keluar dan pulang menuju masjid. Lalu kemudian Abu Bakar dia dengan muka agak kurang baik, agak sedikit kesel, bertemu dengan sang Rasul di masjidnya. Nanya, ada apa wahai As-Siddiq? Kok muka berubah? Saya bertamu ke rumah Umar, ngetuk 3 kali, enggak dibuka. Ini kan ya sunnahmu, iya. Ketika budak tadi ditanya oleh Umar, siapa yang ngetuk pintu? Kata temanmu As-Siddiq. Langsung dia keringatan, malu. Dia berpakaian Umar, dia kejar ke masjid Rasul, minta maaf. Ketika datang Umar itulah Nabi sempat marah. Rupanya ada orang yang ingin menyakiti sahabat khusus. Ada orang yang berani menyakiti dan menyinggung perasaan sahabatku Abu Bakar. Marah Rasulullah. Dan Umar minta maaf sampai dia berlutut. Tahu lutut bukan kayak orang yang ruku, tidak. Seperti orang yang menyerah, mohon maaf ya supaya jelas. Begini, Pak. Ya, berruku. Bahkan bagaimana? Ya, sayangnya Abu Bakar jangan terus dimarahi oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya yang salah. Saya yang salah. Membuat Umar sedih dan engkau marah kepadanya. Mohon jangan lagi marah. Keluarlah sabda Nabi yang terakhir dari dialog itu, dari kisah itu. Kata beliau, sungguh dahulu di kota Mekah saya sampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak ada yang percaya, gak ada yang membenarkan. Ini orang yang pertama membenarkan. Orang yang pertama menyeru kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang As-Siddiq. Dahulu saya berdakwah, ya banyak orang yang tidak membantu dengan hartanya, jiwa raganya. Ini orang yang pertama. Kiranya kata beliau, ini yang nama masjid saya ini, pintu-pintu tertutup kecuali pintunya Abu Bakar. Itu yang sekarang di kota Masjid Rasulullah, di kota Madinah, itu kalau malam semua pintu-pintu ditutup kecuali pintunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sejak itu tidak lagi berani Umar membuat sakitnya hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sejak malam, ya semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita ini, memberikan kita hikmah, ilmu, amal, dan menghiasi hati kita, ya perangai kita dengan akhlak yang mulia. Lihatlah contoh dua manusia pilihan, manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul dia menjadi kisah tauladan bagi kita. Dua tokoh senior, ibadah jangan tanya, infak sedekah jangan tanya, jihad fisabilillah tiada duanya. Bahkan bagaimana Umar bin Khattab yang Nabi katakan lautan ilmu. Dia pemberani tegas, bukan kasar, bukan tegas dalam kebaikan. Dan lihatlah karya Umar bin Khattab selama 10 tahun menjadi khalifah, 2 imperium besar tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi